Ibu saudara-saudari sekalian, kita kembali berjumpa dalam acara Night Call GPIB. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 4 ayat 14 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tiada pernah putus dalam kehidupan kami. Meskipun di masa-masa sulit, tapi kami tetap diperkenankan untuk menikmati kebaikan-Mu. Dan kebaikan Tuhan di malam hari ini boleh kami rasakan pada saat kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah sumber kekuatan bagi hidup kami. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami diberikan pengertian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 4 ayat 14 sampai 20. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian pembacaan Alkitab. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita tentang Tuhan yang adalah satu-satunya pemilik umatnya. Oleh sebab itu Tuhan tidak menginginkan umatnya ada Allah-Allah lain. Bacaan kita pada malam hari ini adalah juga berkaitan dengan penyembahan berhala. Dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan tidak mau umatnya itu membuat patung yang menyerupai berhala apapun, menyerupai laki-laki, perempuan, binatang-binatang yang ada, dan bahkan materi-materi yang lain. Mengapa? Karena apa yang ada di bumi ini adalah ciptaan, sementara Tuhan tidak sama dengan ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah yang menguasai, yang memimpin umat, yang memenangkan umatnya, khususnya bangsa Israel. Setelah dibebaskan dari Mesir, mereka berjalan menuju negeri, tempat tanah yang dijanjikan Tuhan. Seharusnya umat Tuhan mengetahui betapa pimpinan tuntunan Tuhan itu nyata dan dirasakan. Oleh sebab itu, ada kecenderungan dari manusia, dari umat Tuhan melihat cara dari bangsa-bangsa lain, ada Allah-Allah lain. Padahal Tuhanlah sesungguhnya
yang sudah menuntun kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu pada ayat yang terakhir dikatakan, Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Malam hari ini kita juga diingatkan hal yang sama, bahwa berhala-berhala, hal-hal yang membuat kita jauh tersesat dari pengenalan yang benar akan Tuhan, itu dekat dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, benda-benda yang kita punya, HP, perkembangan teknologi, hal-hal yang kita konsumsi tiap hari, ya dalam hal ini mungkin informasi, semuanya bisa membuat kehidupan kita jauh dari Tuhan. Atau bahkan di tengah pandemi membuat orang lebih banyak waktu untuk menonton film misalnya, sampai lupa bahwa dirinya harus mempunyai juga hubungan dengan Tuhan. Semua hal yang membuat cinta, perhatian kita pada Tuhan itu pudar dan tersingkir menjadi berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan mengatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya pemilik kehidupan kita, Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan hidup kita, dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita sembah dan kita muliakan, maka itu akan menuntun kita sebagai umat milik Tuhan untuk hidup di dalam kesaksian yang benar. Sebagai orang Kristen tentunya kita punya tanda-tanda atau sebut saja ikon bahwa kita adalah orang Kristen, memakai kalung salib, taruh salib di dinding, dan ikon-ikon lainnya. Pada masa lalu pernah terjadi dengan apa yang disebut sebagai ikonoklasme, penghancuran terhadap ikon-ikon yang tujuannya adalah agar umat Tuhan yang direformasi benar-benar hidup berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai gambar-gambar atau patung-patung yang ada pada masa lalu itu di dalam gereja itu membuat umat Tuhan tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, terlebih yang diajarkan dari Alkitab. Nah, dalam kesaksian yang benar tentang siapa kita, maka itu tentu tidak ditunjukkan melalui ikon-ikon tadi, melalui penanda-penanda tadi. Tapi baiklah keseluruhan hidup kita menjadi kesaksian, menjadi tanda dari kehadiran dari kuasa kasih Tuhan bagi segenap ciptaan. Dan jangan jadikan ciptaan, pohon tumbuhan lainnya, benda-benda mati, justru menjadi Tuhan-Tuhan dalam ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Mungkin juga pekerjaan kita, mungkin juga hal-hal lainnya yang membuat kita terpaut kepadanya. Esok hari kita akan kembali melaksanakan aktivitas kita, pekerjaan sehari-hari, dan biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita, terutama melalui istirahat malam, agar kita mempunyai kekuatan baru jika diizinkan Tuhan menatap hari esok
dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan di mana kami diizinkan untuk merenungkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya sumber berkat, sumber hikmat, sumber kekuatan bagi kami. Dan tiada yang indah selain kami boleh hidup sebagai umat milik, umat kesayangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami agar kami boleh semakin erat untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati segala persoalan tantangan dalam kehidupan kami yang bahkan membuat kami menjadi jauh dari Engkau. Tolong kami Tuhan, dan kami percaya kami mempunyai masa depan. Kami mempunyai sukacita oleh karena Tuhan yang memberikannya. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat ini kami mau satukan hati kami bagi saudara-saudara kami, bagi siapa saja yang mengalami kesusahan di negeri ini dan di berbagai tempat di seluruh dunia. Biarlah kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Dan jadikan kami menjadi saksi-saksi untuk menyatakan kebaikan-Mu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapa di surga, Bapa yang baik, di malam hari ini kami akan melanjutkan sebagian aktivitas kami dan kemudian beristirahat. Kami mohon agar istirahat malam menjadi sarana Tuhan memulihkan tubuh kami, sehingga kami beroleh kekuatan baru di saat kami dalam perkenanan Tuhan boleh menatap hari esok. Kami percaya di dalam perjalanan kehidupan kami ada Tuhan yang selalu menolong dan menuntun. Di tengah-tengah keadaan sulit pandemi COVID yang masih berlangsung, tolonglah setiap pihak, terutama yang menjadi korban dan yang memperjuangkan agar pandemi ini segera berlalu. Biarlah orang-orang yang Tuhan pakai boleh mendapatkan juga kekuatan. Inilah kami Bapa, kami yang bersyukur oleh karena kebaikan-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa dan negara ini yang Tuhan hadirkan di mana kami ada di dalamnya, dan juga khususnya bagi gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kami percaya gereja Tuhan ini menjadi alat untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah bangsa dan masyarakat Indonesia ini. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.